Kita ke informasi pertama, saudara, gempa bumi magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat sore tadi. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Berikut ini visual yang kami dapat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesaat setelah gempa terjadi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa di darat pada jarak 23 km arah timur laut kota Pelabuhan Ratu di kedalaman 10 km. Guncangan gempa dirasakan di daerah Cikidang, Ciambar, Cidahu, Kalapanunggal, Panggarangan, Bayah, dan Citeko. Sementara itu, saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukabumi melaporkan gempa di Sukabumi menyebabkan 1 unit rumah rusak di Kecamatan Kalapanunggal, 2 unit rumah rusak di Kecamatan Parakan Salak, 1 unit rumah rusak di Kecamatan Kabandungan, dan 1 unit rumah rusak di Kecamatan Cidahu. Hingga kini belum ada laporan jatuhnya korban jiwa. Tim BPBD bersama petugas gabungan lainnya masih mendata kerusakan dan kemungkinan adanya korban. Berikut ini, saudara, masih ada foto-foto kerusakan yang diakibatkan gempa bumi bermagnitudo 4,9 di Sukabumi, Jawa Barat. Hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya satu aktivitas gempa pendahuluan dengan magnitudo 3,2 sekitar 9 menit sebelum gempa susulan atau sekitar pukul 17.09 waktu Indonesia Barat. Hasil pemodelan menunjukkan gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan Anita Mulyani, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sukabumi. Selamat malam, Bu Anita. Bisa Anda informasikan kepada kami seperti apa kondisi terakhir saat ini di sana pasca gempa bermagnitudo 4,9 yang terjadi sore tadi, Bu Anita? Baik, terima kasih. Sementara kami bisa melaporkan dari lokasi bencana bahwa kondisi memang sekarang masih dalam pendataan, Mbak. Jumlah kerusakan dan semua BPBD Kabupaten Sukabumi sudah merapat ke lokasi. Itu saja, dan untuk jelasnya seperti apa kami masih mendata, Mbak. Di lapangan masih didata oleh rekan-rekan kami di lapangan. Dan sejauh ini, Bu Anita, jika memang pendataan terkait dengan rumah ataupun bangunan yang rusak akibat gempa, pendataan seperti apa yang dilakukan BPBD dan apakah ada informasi terkini terkait dengan jatuhnya korban? Sementara kalau korban tidak ada, Mbak. Tapi kalau yang namanya luka-luka karena ini ada, tapi itu pun tidak, ini hanya dibawa ke klinik saja. Sementara sampai ini pendataan masih dilakukan, Mbak, karena ini kan situasinya malam ya. Dan kami ini untuk ke lokasi jaraknya juga memang cukup lumayan jauh dari kantor kami, dari BPBD. Jadi ini masih dalam perjalanan juga menuju ke sana. Tapi dalam laporan dari lapangan sementara memang masih dalam pendataan. Ya, Bu Anita, kalau kita lihat di sini dan kita juga mendapatkan informasi ada beberapa rumah warga rusak di sejumlah titik. Lantas adakah pengungsian yang telah disiapkan ataupun disiagakan untuk warga yang terimbas? Sementara ini warga masih mengungsi di rumah-rumah terdekat dulu, Mbak. Kami juga belum sampai ke lokasi, jadi kami masih belum bisa melaporkan. Hanya sampai saat ini masyarakat masih bergotong royong untuk menyelesaikan dulu di antara mereka. Saling membantu di antara mereka sendiri. Sudah ada teman-teman di lapangan. Ya, artinya distribusi bantuan belum bisa tersalurkan kepada warga yang terdampak, Ibu Anita? Gimana, Mbak? Ibu Anita, artinya apakah distribusi bantuan terhadap warga terdampak belum bisa tersalurkan? Belum. Untuk ya, tapi secepatnya kami ini malam ini kami semua bergerak, Mbak. Ini kita semua bergerak dari semua bidang, dari mulai kedaruratan, bidang pencegahan, dan kami sendiri dari rekonstruksi semua menuju ke lokasi. Iya, selain lokasi yang Anda sebutkan tadi cukup jauh, adakah hambatan lain yang menyebabkan atau membuat distribusi bantuan belum bisa terrealisasikan kepada warga? Ya, karena ini kan memang satu kondisinya tadi kejadiannya sore ya, Mbak ya. Kejadiannya sore, kemudian menuju malam juga gitu. Jadi memang kondisi kemudian tadi juga sempat di sana kalau tidak salah ada sempat mati lampu sebentar. Jadi ini kan kondisi memang kami kalau dalam kondisi seperti ini kan kami harus segera bergerak dengan cepat
masalah untuk bantuan dan sumbangan, mungkin mereka dengan rekan-rekan sendiri di sana lah, dengan masyarakat di sana saling membantu. Belum bisa memutuskan bantuan secepatnya, tapi secepatnya kami dari BPBD setelah nanti selesai kami di lapangan kami akan lakukan itu. Artinya hambatannya apa ini Bu Anita? Dan sekiranya apa yang dibutuhkan warga saat ini? Dibutuhkan oleh warga ya mungkin kalau kerusakan tempat-tempat istirahat ya Mbak, kediaman kali Mbak ya, kalau memang lihat rumahnya hancur, tempat pengungsian. Makanya ini kami masih dalam perjalanan menuju ke lokasi. Jadi kami kan hanya baru mendapat data dari lapangan itu kerusakan saja. Masyarakatnya diungsikan ke tempat-tempat terdekat dengan kerabatnya. Kami nanti akan sampai di sana, begitu kami lihat apa yang harus kami lakukan, baru kami akan melakukan yang terbaik buat masyarakat di sana. Bu Anita, gempa terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, artinya sudah kurang lebih ada 4 jam hingga malam hari ini. Apakah ada gempa susulan yang terjadi pasca gempa kedua tadi? Sampai saat ini belum ada Mbak, sampai saat ini belum ada. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Ya. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Anita Mulyani, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sukabumi.